Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, mahasiswa menolak diadakannya musra, musyawarah rakyat pro Jokowi yang diadakan di Auditorium Universitas Negeri Padang dengan narasi stop politisasi di kampus. Lalu sebenarnya apa arti dari istilah politisasi? Sama halnya ketika kita berbicara tentang demokrasi. Di situasi yang berbeda disebut dengan demokratisasi dan di situasi lainnya disebut sebagai demokratis. Demokrasi yaitu di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Demokratis adalah sifat dari mereka dan demokratisasi adalah proses menuju demokrasi. Jika kita telaah, istilah politik adalah segala urusan dan tindakan baik berbentuk kebijakan, siasat, ataupun yang lain. Sedangkan politisasi adalah membuat hal atau segala kondisi yang bersifat politis atau menjadikan segala sesuatu berkaitan dengan politik. Sekilas, definisi tersebut sama sekali tidak ada bermuatan negatif. Dalam pengertian lebih luas, segala sesuatunya pasti berkaitan dengan politik. Begitu pula dengan pendidikan. Lebih luasnya pendidikan adalah siasat, di mana seseorang dapat berpindah dari satu stratifikasi sosial ke stratifikasi yang lebih tinggi. Dalam kajian-kajian lainnya dijelaskan, orang yang memiliki pengetahuan dan mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan, maka dapat menggambarkan bagaimana proses terbentuknya pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu digunakan dalam kaitannya dengan kekuasaan. Maka pendidikan sebenarnya adalah sebuah upaya politisasi. Dalam konteks politik di pemerintahan, istilah politisasi mengalami penyempitan makna dan istilah politisasi menjadi bermakna negatif ketika dibenturkan dengan hukum atau peraturan kampanye dalam politik. Misalnya di dalam Undang-Undang Pemilu diatur bahwa kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Apakah institusi pendidikan tidak boleh menjadi ruang politik? Ketakutan selama ini sebenarnya berkaitan dengan mobilisasi politik praktis. Tapi ketika kita menghadirkan mereka-mereka para aktor politik, maka sebenarnya kitalah yang memobilisasi mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dikutip dari republika.co.id, kampanye di lingkungan kampus boleh-boleh saja ketika yang mengundang adalah petinggi dari lembaga. Dan itu juga harus diatur mengenai hak keseluruhan peserta pemilu. Seharusnya dunia pendidikan menjadi sebuah ruang diskusi atau uji kelayakan dari para aktor politik. Salah satu wujudnya adalah kampus menjadi medium kontestasi politik terbesar karena masyarakat kampus di lingkungan akademiknya punya wewenang dalam menilai dan menentukan kelayakan dari salah satu calon. Nah, keren juga bukan? Bagaimana kalau kita yang memobilisasi mereka? Dikutip dari tempo.com, bahkan Direktur Eksekutif Pemilihan Umum dan Demokrasi Perludem, Khairunisa Nur Agustiati, setuju usul Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye di kampus. Menurutnya, cara itu bakal membuat mahasiswa yang selama ini hanya menjadi penonton saat pemilihan umum berlangsung kini dapat berpartisipasi lebih jauh. Kampanye yang dimaksud bukan hanya sekedar memperagakan atribut partai atau saling umbar visi misi, tapi lebih ke arah dialogis. Semuanya harus diadu di kampus, dan justru di lingkungan kampuslah yang memiliki kemapanan dalam menguji kelayakan mereka. Masyarakat kampus bukan hanya sebagai pemilih, mereka juga sebagai dewan juri sekaligus yang paling disegani oleh politikus. Mengingat tokoh-tokoh kepakarannya banyak bersarang di dunia kampus. Tapi ketika aksi protes dan sekelompok mahasiswa menyuarakan jangan ada upaya politisasi di kampus atau kami menolak penyalahgunaan fasilitas kampus untuk kegiatan-kegiatan politik, Undang-Undang Pemilu lugas dan tegas menjelaskan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitasi kampus guna kepentingan kampanye. Ini hanya kegiatan politik, digarisbawahi bukan sebagai kampanye politik. Meskipun kampanye adalah bagian dari kegiatan politik, namun tidak semua kegiatan politik adalah kampanye. Menariknya, pihak penyelenggara justru melirik kampus sebagai medium cemerlang dalam pendidikan politik. Kampus bukan hanya sebagai ekosistem akademik yang mencerdaskan generasi penerus bangsa, melainkan juga menjadi laboratorium politik berbasis dialektika ilmiah. Mahasiswa hari ini memang masih menunjukkan sikap peduli akan persoalan negara, namun terlalu paranoid perihal perpolitikan. Tapi sepertinya ini adalah bias dari Orde Baru, di mana di zaman Orde Baru itu, Pementeri Pendidikan pernah mengeluarkan surat keputusan tentang normalisasi kehidupan kampus. Kebijakan tersebut menempatkan politik negara berjarak jauh dengan kehidupan mahasiswa. Tapi kebijakan itu kini sudah tidak ada, karenanya kampanye masuk ke kampus setidaknya dapat menghidupkan kembali dinamika kritisme konstruktif civitas kampus terhadap isu politik kebangsaan. Kasus yang terjadi di Universitas Negeri Padang menampilkan ketidakmampuan mahasiswa menerima kebaruan dalam pendidikan politik.
sedangkan kampusnya sudah siap akan kondisi tersebut. Justru kelompok usia milenial dan generasi Z yang menjadi isu terbesar partisipasi politik yang rendah, dan mereka mayoritas masih berada di institusi pendidikan. Maka dari itu KPU berinisiatif untuk masuk ke institusi pendidikan, bukan hanya perihal sosialisasi pentingnya suara kita dalam menentukan masa depan negara, namun juga tentang memamerkan para aktor dari kontestasi politik. Memang mengundang perdebatan, seolah-olah hal yang dilakukan KPU melanggar batas undang-undang. Namun jika ditelaah lebih jauh sesuai dengan Undang-Undang Kepemiluan pasal 275 dan 277 yang menjelaskan fasilitasi harus dilakukan oleh penyelenggara. Artinya jika KPU yang membawa mereka para aktor politik ke ranah kampus, maka hal itu sah-sah saja, malahan tepat sasaran. Pendidikan politik bukan hanya sekedar saat mau akan pemilu, ya seperti ya misalnya mengingatkan pentingnya suara Anda dan kita diwajibkan untuk mencoblos dan jangan golput. Tapi sebenarnya seharusnya pendidikan politik menanamkan pengetahuan tata kelola pemerintahan, termasuk alasan kenapa saya memilih atau mencoblos dia saat pemilihan. Pendidikan politik saat ini hanya bersifat prosedural, sedangkan dalam makna substansif pendidikan politik di Indonesia masih jauh dari kata layak. Sebagian besar alasan-alasan masyarakat memilih salah satu calon bukan karena alasan substansial. Ini menandakan rendahnya pendidikan politik. Terlebih seperti yang dijelaskan sebelumnya, isu terbesar pendidikan politik adalah mereka generasi remaja, dan mereka sebagian besar berada di sekolah atau di kampus. Pendidikan politik bukan hanya milik penyelenggara pemilu, partai politik juga berkewajiban dalam pendidikan politik. Dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jika memang seperti itu, maka sudah saatnya para aktor politik termasuk partai politik melewati batas-batasnya dan masuk ke ranah pendidikan formal, tapi dengan catatan difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Perlu digarisbawahi, ketika kampus menekan dan mengarahkan orang-orang untuk memilih salah satu calon, maka barulah itu dikatakan sebagai politisasi dalam konotasi negatif. Tapi ketika semuanya dihadirkan dan dinilai, maka itu adalah bagian dari proses politik.